Oke. Eh, Lanjut. Oke, misal kita di sini mengambil artikel ini ya. Artikelnya berjudul System Thinking and Green Chemistry Powerful Level for Curricular Change and Adoption. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu uh, mengutip satu artikel atau jurnal, itu Bapak Ibu harus mengambil di bagian hasilnya. Jadi bukan di bagian pendahuluan, karena di pendahuluan atau introduction itu bukan tulisan dari penulis tersebut. Nah, jadi istilahnya tuh itu bukan teori yang dia buat. Nah, teori yang dia hasilkan dalam artikelnya adalah di bagian pembahasan, karena itulah yang sudah diujikan dan itulah yang hasil yang didapatkan. Nah, misal Bapak Ibu mengambil di bagian sini, expanding the boundaries and strategy. Nah, kalau Bapak Ibu itu mengutip ini, dia itu tidak boleh langsung di copy dan di paste ke punyanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita itu menggunakan kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu artinya Bapak Ibu harus modifikasi. Kenapa? Artinya Bapak Ibu itu menciplak karya orang lain. Jadi kalau menciplak artinya uh, diturnitin. Jadi itu diturnitin itu artinya dia karyanya tidak orisinil karena tidak dilakukan parafrase. Jadi Bapak Ibu usahakan untuk melakukan parafrase. Nah, bagaimana cara melakukan parafrase? Misal di sini dia menggunakan kata-kata yang uh, dia menggunakan kata-kata yang langsung pada intinya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membolak-balik katanya, kemudian diubah dalam bentuk kata-kata Bapak Ibu sendiri. Bisa dipersingkat atau bisa juga dijelaskan ulang, tetapi dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Oke, jadi setelah diparafrase, Bapak Ibu bisa langsung tuliskan ke Word-nya. Oh, seperti ini. Coba kita parafrase dulu ya. Nah, saya itu karena ini adalah text, jadi saya akan membagikan uh, beberapa
tips untuk para prasa. Nah, para prasa versi saya, biasanya saya itu menggunakan suatu website untuk melakukan para prasa. Jadi kalau dicek di Turnitin dia hasilnya tuh rendah. Turnitin itu apa? Turnitin itu adalah uh, cek plagiarisme. Jadi berapa persen plagiarismenya itu akan dicek. Jadi kalau Bapak Ibu sudah para prasa, nanti akan semakin kecil angka apa namanya angka plagiarismenya. Oke, saya buka dulu linknya. Nah, jadi caranya adalah Bapak Ibu tinggal klik parafrase di Google. Setelah Bapak Ibu klik, itu akan keluar beberapa opsi-opsi website untuk para ini apa sudah muncul? Ya, oke. Saya, nah, ini dia menggunakan uh, website haraprasing.io.id. Jadi saya dulu saya tidak selalu menggunakan ini. Ada dulu yang saya selalu gunakan, tetapi dia itu berbayar. Nah, kalau Bapak Ibu mau yang menggunakan berbayar juga tidak apa-apa. Tapi ada juga beberapa. Halo, apa suara saya terdengar? Nah, jadi ini sudah diparafrase ya. Nah, jadi eh, kayaknya jaringan saya kurang bagus ya. Nah, jadi eh, di sini kita sudah lihat bahwa eh, kata-kata yang tadi itu kemudian dia parafrase online itu seperti ini. Jadi jadinya in the beginning I outline the organic chemistry laboratory as framework. Nah, jadi parafrase di sini itu dia akan mengubah kalimatnya dari kalimat yang seperti ini. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu lagi hujan, jadi
Jaringannya sepertinya kurang stabil ya. Nah, coba, sorry, sorry, sorry. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita coba menggunakan artikel yang bahasa Indonesia. Coba saya share artikel bahasa Indonesia. Kalau kita parafrase. Nah, eh, misal kita parafrase yang ini. Oke. Nah, kita parafrase yang ini, kita ganti ke Indonesia. Terus kita paste dari artikel sebelumnya. Setelah itu kita parafrase. Nah, jadi dari apa namanya dari kalimat yang panjang seperti ini, paragraf, dia akan membuat sebuah paragraf yang baru atau kalimat yang baru. Inovasi merupakan gagasan produk peristiwa atau cara yang dianggap baru oleh individu atau sekelompok orang atau masyarakat, baik itu hasil penemuan atau. Nah, tetapi tetapi ini masih kadang-kadang ketika dicek Turnitinnya ini masih terdeteksi ya karena kan kita copy paste juga. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu bisa melihat di website. Kemudian Bapak Ibu juga harus membuat inovasi sendiri atau bisa mengubah kalimat sendiri. Kita copy ke kita copy ke eh, Word-nya ya. Kemudian kita uh, paste di sini. Mau kita cek kembali, inovasi merupakan gagasan. Kita ubah-ubah sedikit lah. Kemudian kita ubah kalimat-kalimatnya. Terserah Bapak Ibu mau mengubah seperti apa. Dibuat seperti apa sebaik mungkin, senyambung mungkin dengan apa yang ingin disampaikan di latar belakang kah atau di tinjauan pustaka kah. Sementara itu kita
lihat ke bagian referensinya lagi. Kita insert citasi. Nah, insert citasi itu kita cari tadi siapa ya tadi penulisnya. Misal buat teman delay dulu deh. Saya belum upload soalnya. Kemudian saya upload. Saya upload dulu ya. Nah, ini saya upload. Nah, ini Maaf Bu, layarnya masih Word Bu. sorry, sorry. Nah, oke. Jadi setelah tadi saya sudah upload ya, tidak terlihat ya. Ini agak-agak lemot. Soalnya lagi hujan. Jadi Ibu bisa langsung bertanya, Bu. iya ya bisa Bu. Jadi, eh, jadi kalaupun misalnya sudah kita parafrasekan, yang penting Ya, maksudnya sama, walaupun misalnya tidak ya. langsung kata-kata yang persis sama, itu jadi bisa kita, maksudnya masukkan ini, Bu. Tadi apa namanya? Bukan catatan kaki, apa namanya, Ibu? Di Jadi langsung, jadi eh, paragraf ya. ya, jadi seperti itu, Iya, Ibu. Itu iya, seperti betul, itu. betul, betul. Oh, ya itu yang masih saya bingung. Saya pikir itu yang memang harus persis sama, tapi asalkan kita hubungkan dengan kalimat-kalimat kita, misalnya pengertian apa gitu, Ibu. Jadi saya pikir harus persis sama, misalnya pengertian apa, terus baru kita hubungkan dengan maksud yang akan kita uh, ceritakan gitu, Ibu. Saya pikir seperti itu harus, tapi berarti bisa tersebut gitu, Ibu. Terputus sih Bu. Kenapa kenapa tadi Bu? Jadi kemarin itu saya pikir jadi harus persis kata-katanya sama gitu, Bu. Misalnya saya mengambil Iya ya. sebuah arti gitu. Misalnya ini adalah apa gitu. Saya pikir tuh harus sama, terus nanti baru kita sambungkan dengan kalimat yang kita buat gitu. Saya pikir seperti itu, Ibu. Jadi memang sebenarnya harusnya diparafrasekan dulu gitu, Ibu. Iya betul. Jadi Yang penting maksudnya sebuah sama gitu, Ibu. iya. Jadi ketika kita mengutip sebuah artikel, kita itu harus parafrasekan. Kenapa? Karena ketika tidak diparafrasekan, artinya kita menciplak karya orang lain, walaupun kita menuliskan catatan kakinya ya. Iya, walaupun misalnya dituliskan seperti itu, jadi memang berarti sebaiknya dimodifikasi dengan kata-kata kita. Maksudnya seperti itu Iya, kan, Ibu ya? betul, betul. Harus Mhm. dimodifikasi. Yang penting kita tidak merubah maksud. Yang penting apa yang disampaikan oleh penulisnya itu tidak kita rubah. Misal dia bilang inovasi adalah sebuah gagasan, terus kita tulis inovasi adalah inovasi bukan sebuah gagasan. Nah, itu kan merubah maksud dari penulisnya. Tetapi kalau kita modifikasi dengan kata-kata yang mungkin lebih mudah dipahami, mungkin penulisnya menuliskan dengan bahasa yang lumayan ilmiah, kita bisa kemas dengan bahasa yang tidak begitu ilmiah ya. Jadi bahasa sehari-hari kita sehingga pembaca artikel kita ataupun karya tulis kita dicek plagiarismenya itu bisa di bawah 20%. Tapi kalau Bapak Ibu langsung copy paste apa yang di karya tulis Bapak Ibu, yakin dan percaya pasti sebut bahwa plagiarisme atau plagiarisme karena itu adalah uh, kata-kata orang lain. Jadi kalau sudah masuk ke karya kita, kita harus membahasakan dengan versi kita sendiri, ya, karena itu adalah hak milik kita. Itu adalah kekayaan intelektual kita. Jadi kita harus mengemas dengan bahasa kita sendiri, tapi tidak merubah maksud dari penulis.
Jadi kita itu artinya mengutip tapi kutipannya tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu harus diparafrase atau diubah kalimat